Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita masih belajar di tema 5, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan selalu ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Selalu jaga jarak dan gunakan masker ketika hendak bepergian. Oh iya sahabat, jaga pula kesehatanmu ya agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan melakukan percobaan, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat dan mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet secara benar. Kedua, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, kalian mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan rinci. Di arena pameran negara-negara ASEAN, terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cendera mata. Salah satunya adalah cendera mata dari bahan magnet. Perhatikan berbagai cendera mata yang terbuat dari bahan magnet berikut ini. Apakah kalian pernah melihat atau bahkan membeli cendera mata yang terbuat dari magnet? Coba ceritakanlah. Selanjutnya, kalian akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan bahannya sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, kertas, atau bahan-bahan lain yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian langkah-langkahnya seperti ini, mendekatkan kutub-kutub magnet yang sama dan kutub magnet yang berbeda. Kemudian mendekatkan magnet dengan benda-benda yang tadi kalian siapkan, yaitu dengan penjepit kertas, dengan kertas, pensil, peniti, pulpen, atau yang lainnya. Dan percobaan yang ke-8 adalah meletakkan satu magnet di atas kertas dan meletakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Kemudian geser magnet yang di bagian bawahnya. Nah, sahabat, di sini kalian bisa menggunakan kertas mulai dari ketebalan yang tipis, kemudian yang agak tebal, bahkan mungkin kalian bisa menggunakan buku ya. Kalian uji coba saja, kertasnya berapa mili, bukunya berapa senti, seperti itu. Jadi untuk perbandingan, bisa menggunakan kertas tipis hingga tebal, itu nanti ada hasilnya tersendiri. Apakah magnet itu bisa melalui penghalang dari ketebalan kertas tertentu atau tidak? Nanti kalian buktikan ya. Kemudian tulis laporan berdasarkan percobaan yang kamu lakukan tadi. Nah, seperti ini. Kalian salin, tujuannya apa? Tinggal disalin aja ya, alat dan bahannya, langkah-langkahnya. Nah, di sini hasil percobaannya bisa kalian buatkan tabel, yaitu sekitar ada 4 kolom. Ya, kolom pertama itu nanti nomor, kolom kedua nanti metode percobaannya, ya. Nah, atau langkah-langkahnya kalian salin di kolom yang kedua, kemudian kolom ketiga dan 4 adalah hasilnya, yaitu apakah benda itu saling menempel atau tidak menempel. Nah, nanti tinggal kalian beri tanda contreng saja. Oke, kemudian untuk kesimpulannya, silakan kalian dari hasil percobaan tadi ada berapa benda yang tidak bisa menempel dan yang menempel ada berapa. Nah, kesimpulannya apa? Kenapa benda-benda itu bisa menempel dan kenapa benda-benda yang lain tidak bisa menempel? Kalian buat kesimpulannya ya. Oke, selamat melakukan percobaan.
Nah, sahabat, dari sekilas tayangan video tadi, kita buat kesimpulan ya, yaitu tentang sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat antara lain, 1. Memiliki gaya tarik, 2. Memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, 3. Kutub senama yang didekatkan akan tolak-menolak. Keempat, kutub yang tidak senama jika didekatkan saling tarik-menarik. Kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. 6. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu atau yang disebut dengan benda magnetis. Ketujuh, sifat magnet dapat kehilangan gaya magnetnya apabila yang pertama dialiri arus listrik, yang kedua dibakar, ketiga dipukul-pukul, atau sering terjatuh. Nah, ini tadi adalah merupakan kesimpulan dari sifat-sifat magnet. Sahabat, tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Petunjuk untuk pengisian formulir. 1. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. 2. Isilah formulir menggunakan huruf besar. Ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. 4. Tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Kelima, tulislah tujuan mengikuti klub. Keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Sahabat, perhatikan formulir di bawah ini. Yuk kita mencoba untuk mengisinya. Formulir Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Ingat, nama lengkapnya ditulis dengan huruf kapital ya. Anak Agung Dayu Wulandari. Tempat atau tanggal lahir Denpasar 19 Juli 2009. Diingat-ingat penulisan yang benar untuk tanggal lahir yaitu setelah nama kota, kemudian diberi tanda koma. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, kelas 6. Kemudian alamat yang sekarang Jalan Merpati 5, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan. Nah, di sini untuk penulisan jalan tidak perlu disingkat dan 5 ini sudah menunjukkan nomor rumah ya. Jadi untuk sesuai penulisan alamat yaitu jalan, kemudian nama kotanya tidak perlu lagi disingkat atau menggunakan kata nomor ya, jadi cukup Jalan Merpati 5 Sanur, Kecamatan Denpasar. Kode posnya 80227. Nomor telepon dituliskan lengkap, kemudian sekolahnya di SD Negeri 1 Sanur. Kemudian alamat sekolah, kalian perhatikan penulisan alamatnya. Kode posnya masih sama. Oh, Kecamatan Denpasar, kode posnya masih sama ya. Kemudian telepon sekolahnya juga dituliskan. Hobinya membaca dan berenang. Kemudian tujuan menjadi anggota adalah ingin mengenal budaya-budaya lain dari negara-negara ASEAN. Kemudian langkah yang terakhir adalah memberi nama, jelas Anak Agung Dayu Wulandari dan menandatanganinya. Nah, sahabat, mudah ya. Nanti kalian belajar untuk melengkapi formulir yang ada di lembar kerja kalian, lembar kerja sekolah yaitu LKS di halaman 18 ya. Kemudian namun sebelumnya kalian jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? 2. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? 3. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? 4. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? 5. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Nah, kalian jawab pertanyaan ini. Selanjutnya, serahkan kepada Bapak Ibu Guru di sekolah masing-masing ya. Dan jangan lupa, latihan untuk mengisi formulir. Oke? Bagaimana sahabat Dunia Education? Semoga kalian lebih memahami pembelajaran kali ini. Apabila kalian mengalami
mengalami kesulitan, tanyakanlah pada bapak atau ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.